Pemirsa, Kementerian Kesehatan menyatakan Indonesia kini tengah berada di tahap persiapan memasuki gelombang ketiga COVID-19. Kemenkes juga memprediksi puncak lonjakan kasus COVID bakal terjadi pada akhir Februari 2022 ini. Tentu belajar dari gelombang kedua COVID tahun lalu, sudah sepantasnya kini kita telah lebih matang dalam menghadapi serbuan COVID gelombang ketiga kali ini. Mulai dari memahami karakteristik varian COVID yang bakal menyerang nanti, yakni varian Omikron, hingga langkah-langkah apa yang dibutuhkan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien COVID yang diprediksi memerlukan perawatan di rumah sakit nantinya. Ya pemirsa, untuk mengetahui strategi apa sekiranya yang paling efektif guna menangkal gelombang ketiga COVID, kini kita telah terhubung dengan Chandra Yoga Aditama, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara 2018-2020. Terima kasih Prof telah bergabung bersama kami dalam Prime Time. Prof, bila kita lihat kali ini ya, ini tadi mungkin yang bisa kita garis bawahi adalah kita belajar dari pengalaman sebelumnya terkait dengan hal ini. Meskipun ada yang mengatakan bahwa karakteristik dari varian kali ini berbeda, lebih ringan, dikatakan seperti itu. Tapi Anda sendiri melihatnya seperti apa dengan gelombang kali ini? Ada dua ya. Yang pertama kita bicara prediksi. Kalau prediksi, ada prediksi dari University of Washington misalnya yang menyebutkan kasus akan terus naik dan puncaknya akan terjadi pada bulan April dengan jumlah kasus harian 300.000. Itu prediksi. Tapi ada prediksi lain dari Kementerian Kesehatan yang tidak sebegitulah peningkatan akan terjadi pada bulan Februari atau Maret yang akan datang. Itu soal prediksi. Tapi ada sisi lain yang bukan prediksi, yang kejadian tapi kenyataan tapi di Amerika Serikat, memang bukan di Indonesia. Jadi Amerika Serikat beberapa hari yang lalu baru mempublish membandingkan kejadian Omikron mereka dibandingkan dengan kejadian Delta mereka. Ternyata pada waktu Omikron ini jumlah kasus meningkat 5 kali lebih tinggi gitu daripada pada waktu Delta, tapi rumah sakit juga meningkat 1,8 kali lebih tinggi. Apa artinya? Artinya memang kita berhadapan dengan Omikron yang lebih mudah menular, sehingga kasusnya akan jadi jauh lebih banyak. Kalau Amerika 5 kali lebih tinggi, kita belum tahu kita berapa lebih tinggi. Nah, sehubungan dengan pernyataan barusan tarik yang berat, kalau kita lihat pernyataan di Amerika, jumlah masuk rumah sakit itu naik juga ternyata 1,8 kali lebih tinggi pada Omikron dibandingkan dengan Delta. Jadi Omikron ini memang punya seluruh lengkap jenis keluhan. Maksud saya ada yang ringan, ada yang nggak ada gejala, ada yang ringan sekali, ada yang agak ringan, ada yang sedang, tapi juga ada yang berat, ada juga yang meninggal. Memang sebagian besar itu, spektrumnya sebagian besar adalah yang tanpa gejala atau ringan, katakanlah mungkin 80%-an begitu, tapi ada sekian persen yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Kalau jumlah totalnya tinggi, maka yang sekian persen itu jumlahnya jadi besar juga. Itulah sebabnya maka di Amerika yang masuk rumah sakit lebih banyak pada saat Omikron ketimbang dengan pada saat Delta. Ya, ini kalau kita lihat juga data dari WHO yang melaporkan adanya peningkatan kasus kematian global akibat COVID sebesar 9%, ini artinya bahwa sebenarnya ini juga nggak main-main dong, Prof ya? Ya, tapi kalau data WHO yang mereka laporkan setiap minggu itu kan memang untuk seluruh jenis varian ya, kita tidak tahu persis apakah itu Omikron atau Delta secara detail. Nah, sehubungan dengan itu saya ingin menggunakan kesempatan ini akan bagus juga pemerintah setiap hari sudah bagus melaporkan jumlah kasus baru, kematian, positivity rate, tapi juga dilaporkan sampai kepada publik sekarang sudah berapa persen perbandingan Omikron dengan Delta misalnya. Sehingga kita tahu persis apa yang kita hadapi saat ini. Yang saya tadi cerita di Amerika Serikat, mereka sebut sekarang Omikron ini 92%. Jadi orang tahu persis bahwa sebagian besar itu Omikron. Nah, oke. Jadi ada sebuah perbandingan di mana masyarakat tahu bahwa yang naik ini adalah Omikron atau Delta, karena kita tidak bisa melupakan bahwa sebenarnya masih ada ya kita tahu varian Delta dan varian sebelumnya juga masih ada selain Omikron di sini, seperti itu ya Prof ya. Baik, Prof, kalau kita berbicara ya baik Prof, ini kita berbicara strategi Prof, strategi yang memang dibutuhkan ini untuk kita tahu bahwa membendung penularan COVID-19 yang dalam varian ini adalah Omikron, di sini yang disebut-sebut lebih cepat menular dari Delta ini. Ini kalau kita belajar dari pengalaman ini seperti apa, Prof? Ya, kalau kita belajar dari pengalaman maka katakanlah ada 4 atau 5 hal. Nomor 1, karena ini lebih menular, maka pembatasan sosial harus lebih ketat. Jadi untuk anggota masyarakat yang 3M atau 5M itu tidak bisa seperti biasa, harus lebih ketat lagi. Sekarang kan boro-boro seperti biasa, sekarang kan justru malah sudah menurun. Itu orang harus balik bukan hanya sama, tapi lebih ketat lagi dari yang kemarin, daripada pada waktu Delta.
saya selalu mengusulkan kalau disebut-sebut sebagai new normal, E-nya kita ganti O. Jadi bukan new normal lagi, tapi now normal saat ini. Itu yang pembatasan sosial dari kacamata masyarakat. Sementara untuk pemerintah silakan melakukan pembatasan sosial sesuai dengan aturan, apa menerapkan PPKM atau pembatasan PTM dan sebagainya. Cuman tentu saja banyak pertimbangan, saya setuju. Tapi kan kasus sekarang 16.000. Kasus 2 bulan lalu kan cuma di bawah 500. Jadi kalau nggak mau PPKM, belum mau PPKM, harus ada yang berbeda sekarang dengan yang lalu. Orang kasusnya sudah naik sekian ratus kali lipat begitu. Karena kalau dari 500 naik jadi 10.000 atau 15.000 kan sudah naiknya banyak. Jadi harus ada perbedaan policy, itu jelas. Itu pertama. Dan yang kedua soal tes dan trace ini harus ditingkatkan. Kenapa begitu? Karena kita tahu banyak Omikron yang tanpa gejala. Jadi kalau tanpa gejala dia tidak tes dan kemudian ternyata positif, maka dia tetap punya virus, dan kalau dia orang muda barangkali tidak apa-apa untuk dia, tapi kalau dia pulang ke rumahnya, di rumahnya ada orang tuanya atau ada mbaknya atau ada pak adenya yang tua, kan bisa menular ke mereka, jadi bisa jadi berbahaya. Jadi tes ini harus ditingkatkan, dipermudah baik oleh orang per orang. Jadi orang-orang jangan takut untuk tes, karena tes itu perlu bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi keluarga. Nah, pemerintah juga harus memperbanyak jumlah tesnya, demikian juga tracing. Tracing ini terutama untuk yang penularan lokal, kan, transmisi lokal. Nah, jadi kalau ada satu kasus, kan kemarin misalnya yang di Krukut, satu kasus menular ke beberapa orang. Dan kemudian dilakukan micro lockdown. Ini saya ambil contoh Krukut saja karena banyak diberitakan. Itu sudah benar, dari satu ditulari berapa orang, ini dikendalikan. Tapi ingat, orang yang pertama ini kan ada sumber penularannya juga sebelumnya. Itu sumber penularan awal ini mesti dicari juga. Jangan hanya yang ini menular kepada siapa, telusur ke depan, tapi juga telusur ke belakang dari mana sumber penularannya, supaya awalnya juga bisa dikendalikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang imunisasi kita sudah tahu harus terus ditingkatkan. Masih sekitar 40% penduduk Indonesia yang belum diimunisasi lengkap, dan lansia saya kira masih 50% lansia belum diimunisasi lengkap, apalagi untuk booster. Jadi harus diberikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentang pelayanan rumah sakit yang dikhawatirkan kan tentu lebih banyak ke pelayanan rumah sakit sekarang bicaranya. Saya usul ada 5 hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi ini. Nomor satu, tentu saja ketersediaan bed dan ruangan. Ya, ingat kalau pengalaman Amerika, sekali lagi belum tentu kita sama, kejadiannya lebih banyak di Omikron ketimbang Delta. Kalau kejadiannya sama saja seperti Delta, kita sudah pernah mengalami juri-juri seperti itu. Kita tentu tidak mau lagi mengalami pengalaman yang sama, apalagi kalau kasusnya naik. Jadi persediaannya harus jauh lebih ditingkatkan. Itu tempat tidur. Nomor 2 adalah obat dan alat kesehatan. Kita sudah banyak dengar dulu cerita tentang oksigen. Saya dengar sekarang sudah dibeli oksigen konsentrator, bagus lah. Tapi sekali lagi, kalau jumlah kasusnya naik daripada yang lalu, sudah terantisipasi. Yang ketiga, sistem rujukan. Artinya bagaimanapun juga kan sebagian akan dirawat di rumah, sebagian dirawat puskesmas barangkali dengan perawatan. Bagaimana mengaturnya supaya rujukan ini berjalan dengan mudah. Yang keempat adalah keamanan untuk petugas. Ini kan Omikron kan lebih mudah menular. Jadi bukan hanya menular antara kita di masyarakat, tapi juga jangan sampai di rumah sakit kemudian terjadi penularan. Kalau kita ingat kasus pertama Indonesia, Tuan N itu kan petugas di Wisma Atlet. Dia tertular di Wisma Atlet. Jadi jangan sampai ini terjadi lagi begitu. Itu yang keempat. Yang keempat, satu, dua, bed sama oksigen mungkin relatif mudah, tapi yang kelima yang paling bagaimana menjaga petugas kesehatan. Artinya ketersediaan petugas, jangan mereka bekerja di luar kemampuannya, nanti mereka malah sakit. Kalau mereka sakit kan 2 dampaknya. Nomor 1, tenaga kesehatan jadi berkurang. Nomor 2, kasihan petugas kesehatannya. Itu poin yang keempat. Jadi pembatasan sosial, tes, imunisasi, vaksinasi, dan juga pelayanan rumah sakit, sambil terus dilakukan upaya-upaya untuk mencegah yang kemungkinan datang dari luar negeri, walaupun jumlahnya sekarang sudah lebih sedikit timbang yang transmisi lokal. Jadi itu kira-kira yang kita dapat lakukan di hari-hari mendatang ini, karena nampaknya kasusnya masih akan meningkat dari hari ke hari. Oke, kasus ini masih akan meningkat kalau kita lihat, karena tadi ada beberapa yang dikatakan bahwa diprediksi masih akan di akhir Februari ini, atau mungkin kita juga melihat bahwa ada prediksi pada saat April nanti. Tapi tadi kalau kita lihat memang strategi-strategi ini, dan berdasarkan data bahwa tadi BOR atau bed occupancy rate-nya saja di Jawa Bali sudah mulai meningkat nih, Prof. Anda melihat bahwa kesiapan kita, bahkan tadi Prof juga mengatakan di Amerika saja jumlah pasien yang masuk rumah sakit saja lebih meningkat kali ini. Nah, kesiapan kita kali ini seperti apa Anda melihatnya, Prof? Kalau memang hal-hal yang tadi yang Anda katakan ini harusnya ini menjadi sebuah bahan evaluasi kita menghadapi Delta kemarin, dan saat ini kita harusnya lebih siap. Kalau tentang BOR ya, BOR itu kan jumlah pasien per jumlah tempat tidur yang dipakai. Ya.
Jadi kalau satu rumah sakit katakanlah punya 1.000 tempat tidur, tapi dia hanya pakai 500 buat COVID, dari 500 itu terisi 400 orang, boleh 80% seakan-akan. Tapi kalau besok pagi direktur memutuskan, oke kita 1.000-1.000-nya kita pakai buat COVID, maka boreng 80% jadi turun jadi 40% kan, karena pembagi di bawahnya kan tambah besar gitu ya. Jadi kita harus hati-hati membaca bahwa sekarang naik 40% dan sebagainya, itu tergantung dari bagaimana keputusan politis, keputusan kebijakan untuk menaikkan jumlah bed yang diperuntukkan untuk pasien COVID. Itu satu. Nah yang kedua, bagaimana kita sudah tahu bahwa kasus akan naik. Kita sudah lihat pengalaman berbagai negara, sudah ada berbagai prediksi. Dan saya sih berharap apa yang tadi kita share 3 atau 4 hal itu sudah dilakukan. Saya tahu saya tidak. Soalnya saya tidak hands on, saya tidak tahu bagaimana detailnya, tapi hal itu yang bisa dilakukan. Nah, sehubungan dengan saya mau tambahkan satu lagi tentang pasien yang ringan. Sekarang kan pasien yang ringan diharapkan untuk isolasi mandiri di rumah dan atau OTG dan kemudian dibantu dengan telemedicine. Nah, saya punya 3 usul konkret juga untuk telemedicine ini. Saya sudah dihubungi beberapa teman yang anaknya sakit. Jadi nomor 1, begitu dia positif, maka dia akan dapat WA dan bisa menghubungi telemedicine. Masalahnya adalah telemedicine hanya konsultasi hari pertama saja. Hari pertama konsultasi, ditentukan ringan atau OTG, dikasih obat. Padahal kan besoknya dia masih di dalam rumah sendirian. Mungkin obatnya nggak cocok, mungkin alergi, atau mungkin gejala yang tambah berat. Jadi usul saya yang pertama adalah tolong konsultasi telemedicine kan hanya by phone, bukan hanya lah ya. Itu kan by phone, jangan hanya hari pertama tapi sampai 5 hari sampai selesai. Itu poin pertama. Poin kedua, kalau ada orang sakit di rumah, itu keluarganya akan bingung sekali. Ya, ibunya bingung atau anaknya bingung gitu ya. Jadi saya mengusulkan yang konsultasi dengan telemedicine bukan hanya pasiennya tapi juga keluarganya. Supaya mereka siap begitu apa yang harus dilakukan. Dan sekali lagi jangan cuma hari pertama, tapi 5 hari. Itu yang kedua. Dan ini kan tidak menambah biaya, kan hanya melakukan telepon begitu ya, tidak menambah biaya sebenarnya. Yang ketiga, salah satu indikator yang berulang kali disebutkan bahwa kalau saturasi oksigen di bawah 90% pergi ke rumah sakit. Masalahnya orang di rumah tidak punya alat oksimetri. Nah, itu dia. Itu dia, Prof. Kita juga ingat waktu masalah sebelumnya adalah terkait dengan isolasi mandiri. Ini juga akhirnya memakan korban yang banyak. Kita tahu bahwa sebelumnya belajar dari kasus Delta, isolasi mandiri ini kan juga akhirnya orang lebih memilih untuk isolasi mandiri, tetapi fasilitasnya di rumah dan keluarga di rumah akhirnya juga menjadi ya bisa terjadi korban penularan juga. Kesiapan isolasi mandiri ini menurut Anda seperti apa, dan juga apakah memang lebih baik isolasi terpusat kah untuk yang gejala ringan atau seperti apa menurut Anda? Terakhir, Prof. OTG dan gejala ringan yang bisa terkontrol bisa saja isolasi mandiri. Asal tadi tambahan saya telemedicine yang kedua, yang ketiga disediakan alat ya. Oh, alatnya tidak perlu diberikan oksimetri, katakanlah di puskesmas disiapkan atau di satgas tingkat RW disiapkan, ada pasien dipinjamkan balik lagi. Itu soal telemedicine. Tapi kita tahu sudah ada beberapa kriteria yang penting untuk isolasi mandiri. Nomor 1, ruangan terpisah, gitu. Nomor 2, keluarga pasiennya harus siap untuk hidup sendiri di dalam kamar. Siap itu bukan soal penyakitnya saja, mesti didukung secara psikologis oleh keluarga dan sebagainya. Nomor 3, ingat bahwa orang sakit bukan hanya COVID. Jadi dia harus juga menjaga tensinya, harus diukur. Kalau ada sakit gula, dia harus minum obat sakit gula dan sebagainya begitu. Dan yang keempat, jangan sampai kemudian karena di rumah terus, di kamar terus, dia stres, dia ngecas HP-nya korsleting, atau dia kepleset di kamar mandi. Jadi hal seperti itu tolong diperhatikan juga selain menangani COVID. Ingat, orang harus diam dalam kamar sendirian 5 hari, itu bukan hal yang sederhana. Mesti ada kesiapan yang dari pasiennya dan juga dukungan dari keluarga. Baik, Prof. Terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Kita harapkan bahwa ini menjadi strategi kita dalam menghadapi ke depannya, atau lebih siap tentunya dalam menghadapi varian ini. Terima kasih Prof. Chandra Yoga Aditama, Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara 2018-2020 telah bergabung bersama kami dalam Prime Time.